Halo, kita bertemu kembali pada saat ini. Saya ingin membagikan kepada kita bagaimana kita bisa tetap mengalami kekuatan pada masa-masa yang sulit seperti yang kita alami pada saat ini. Kita tahu pandemi COVID-19 belum berakhir. Kita tahu banyak orang yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ini membuat banyak orang menderita. Pandemi COVID-19 banyak membuat orang khawatir dan takut. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir dan takut kalau mereka telah di PHK, kalau mereka telah dirumahkan, atau mereka bekerja tanpa menerima upah, atau tanpa menerima gaji. Dan ini terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Bahkan ada negara-negara yang mengalami krisis secara ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kita bersyukur Indonesia belum sampai masuk kepada resesi atau krisis ekonomi. Itu semua karena pertolongan Tuhan atas bangsa kita Indonesia. Apa yang menjadi rahasia supaya kita bisa tetap mendapatkan kekuatan, kita bisa menghadapi apa yang terjadi pada hari-hari ini? Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Dia berkata dalam ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia ini adalah Allah. Allah akan memberikan kekuatan kepada kita yang lelah. Dia akan menambahkan atau memberikan semangat kepada yang tiada berdaya. Dalam ayat ke-30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Jika kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu berada di hadirat-Nya. Di dalam ayat yang ke-31 dikatakan, menanti-nantikan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Artinya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kita harus selalu menyerahkan apa yang menjadi pergumulan kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Ingat, Tuhan itu adalah Bapa kita. Kalau di dunia ini kita anak-anak punya masalah, kita lemah, kita lelah, kita berkekurangan. Walaupun orang lain tidak memperhatikan kita, tetapi Bapa kita di dunia ini pasti akan memperhatikan kita. Ketika kita meminta pertolongan kepadanya, Dia pasti akan menolong kita. Demikian juga dengan Allah dan Tuhan kita. Kalau kita datang kepada Dia, berseru kepada Dia, meminta pertolongan kepadanya, maka Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Dia akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita meminta kepadanya. Jadi menanti-nantikan Tuhan ini berarti juga kita selalu berada di hadirat Tuhan, di dalam doa-doa kita. Kemudian juga di dalam kita juga merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Janji-janji Allah itu adalah janji-janji yang ya dan amin. Artinya, kalau Allah sudah berjanji, Dia pasti akan menepati setiap janji-janjinya. Untuk itu, ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita percaya dan yakin bahwa apa yang Dia firmankan itu akan terjadi, maka itu akan terjadi. Ingat apa yang dikatakan oleh Yesus. Jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, iman kepada janji-janjinya, iman kepada apa yang Dia katakan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita orang yang percaya. Untuk itu, melalui renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengingatkan kepada kita yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Jangan mundur,
Jangan menyerah, karena hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan saya dan saudara. Nantikan Tuhan, itu di dalam doa, di dalam kita membaca firman Tuhan, dan yang terutama di dalam kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah-perintahnya, maka percayalah, kalau dikatakan orang-orang muda tentu yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menanti-nantikan Tuhan, mereka menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi saya dan saudara, kita akan sumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu janji Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, mari pada hari-hari ini kita semakin setia dalam mengiring Tuhan. Kita semakin taat akan perintah-perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan saya percaya kalau kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Allah juga yang akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang menyertai saya dan saudara di dalam kehidupan ini. Saya ingin memberikan satu kesaksian yang singkat untuk mengakhiri renungan pada saat ini. Saya mengalami bagaimana Tuhan menyertai dan melindungi saya pada masa pandemi COVID-19 ini. Selama 2 tahun lebih, Dia memelihara kehidupan saya, memelihara kehidupan keluarga saya. Bahkan saya bisa menyelesaikan juga studi S2 saya. Tuhan menyediakan dengan luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan, sehingga saya bisa menyelesaikan studi saya pada masa pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan memberikan juga kepada saya berkat-berkat yang lain. Dia menyembuhkan anak saya yang sakit, Dia menolong keluarga saya, Dia memberkati keluarga saya. Ini semua boleh terjadi karena kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Maka Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jangan tinggalkan Tuhan, nantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Shalom.